wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Erika Ananda Saputri dalam mata kuliah Telaah Kurikulum. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas mengenai elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah teman-teman, sebelum kita membahas elemen-elemen perbedaan pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, kita akan membahas konsep dasar yang terdapat pada elemen-elemen kurikulum pendidikan. Nah, elemen-elemen tersebut itu ada 3 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua itu ada standar isi, dan yang ketiga ada zonasi dan domisili. Baik, jadi yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan atau yang biasa disebut dengan SKL. Jadi teman-teman, dalam kurikulum, SKL ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, SKL ini menjadi dasar dan arah dalam merencanakan, menyusun, dan mengembangkan kurikulum, serta metode pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Nah, SKL ini sangat penting loh teman-teman dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena SKL ini menjadi tolak ukur kualitas kelulusan dan memastikan bahwa peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian, elemen yang kedua itu ada standar isi. Nah, teman-teman, standar isi dalam kurikulum pendidikan ini adalah kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang 1 dan jenis pendidikan tertentu. Adapun tujuan dari standar isi ini adalah untuk menentukan tingkat kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, serta memberikan acuan bagi pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, dan juga dapat menjamin mutu pendidikan secara nasional. Maka dari itu teman-teman, dengan adanya standar isi yang jelas, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta berkarakter untuk kedepannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada domisili dan zonasi. Dalam konteks pendidikan, zonasi dan domisili ini merujuk pada elemen yang berkaitan dengan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB, terutama pada sekolah negeri. Kedua istilah ini digunakan untuk mengatur dan memprioritaskan calon siswa berdasarkan kedekatan tempat tinggal mereka dengan sekolah. Apa sih bedanya antara zonasi dan domisili? Nah, jadi teman-teman, zonasi ini berfokus pada wilayah geografis saja, sedangkan domisili berfokus pada tempat tinggal resmi calon siswa. Kemudian, perbedaan yang kedua, zonasi ini menetapkan batasan wilayah yang jelas, sedangkan domisili lebih fleksibel dan dapat diukur berdasarkan jarak atau kedekatan tempat tinggal dari calon peserta didik. Tentunya kedua elemen ini, zonasi dan domisili, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Nah, tadi kita telah membahas konsep dasar yang terdapat pada elemen-elemen kurikulum pendidikan di Indonesia. Ini kita akan membahas perbedaan elemen-elemen tersebut dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, jika kita lihat dari standar kompetensi lulusan, SKL pada 2013 lebih menekankan pada keseimbangan antara kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dan juga
SKL pada 2013 dijabarkan lebih lanjut dalam kompetensi inti yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Sehingga SKL dalam kurikulum 2013 ini cenderung memiliki struktur yang lebih terperinci dan jelas dan juga terstruktur dalam penjabaran kompetensinya. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, SKL kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pencapaian profil pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, SKL dalam kurikulum Merdeka juga dijabarkan dalam capaian pembelajaran atau CP yang disusun per fase, bukan per kelas, dan lebih berorientasi pada hasil pembelajaran yang diharapkan di akhir fase tersebut. Dan juga SKL pada kurikulum Merdeka ini memberikan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan dengan konteks dan kebutuhan siswa, selama tetap mengacu pada capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Jadi teman-teman, SKL dalam kurikulum Merdeka ini lebih menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21 yang holistik melalui profil pelajar Pancasila. Sementara SKL pada kurikulum 2013 lebih fokus pada keseimbangan antara ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang dijabarkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Elemen yang kedua yaitu kita lihat dari standar isi. Pada kurikulum 2013, standar isinya ia lebih fokus pada kemampuan akademik siswa dalam berbagai bidang studi, serta struktur kurikulumnya lebih terstruktur dan terpadu antar mata pelajaran. Nah, standar isi pada kurikulum 2013 ini ia menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Serta penilaian yang dilakukan pada kurikulum 2013 ini dilakukan secara terpisah untuk aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, pada kurikulum 2013 ini ia memiliki mata pelajaran yang terpisah antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial pada sekolah dasar. Sedangkan standar isi pada kurikulum Merdeka ia lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa serta kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi. Struktur kurikulumnya juga lebih fleksibel, yaitu memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi, sehingga penilaian yang dilakukan pada kurikulum Merdeka ini dilakukan secara holistik atau menyeluruh, yaitu mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dalam konteks pembelajaran yang terintegrasi. Nah, dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ini menjadi atau dijadikan dalam satu mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS. Tak hanya itu juga, bahasa Inggris juga menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah dasar, tergantung pada kesiapan sekolah masing-masing. Selanjutnya, elemen yang terakhir yaitu zonasi dan domisili. Pada kurikulum 2013, sistem zonasi adalah kebijakan yang
memprioritaskan calon siswa atau peserta didik yang berdomisili dalam zona atau wilayah geografis tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk diterima di sekolah negeri. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Dalam konteks zonasi, kurikulum 2013, domisili umumnya dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK. Jarak rumah ke sekolah menjadi salah satu faktor utama penentu diterima atau tidaknya siswa tersebut. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, elemen ini atau sistem zonasi ini digantikan dengan sistem domisili, di mana konsepnya hampir sama, yaitu memprioritaskan calon siswa atau peserta didik yang tinggal lebih dekat dengan sekolah. Sehingga kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan PPDB berbasis domisili. Daerah dapat menyesuaikan kriteria dan mekanisme sesuai dengan kondisi geografis dan demografisnya setempat. Jadi teman-teman, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, ia sama-sama menggunakan konsep zonasi atau domisili dalam PPDB. Namun, kurikulum Merdeka lebih menekankan pada domisili dan memberikan akses fleksibilitas kepada daerah dalam implementasinya. Tujuannya ia tetap sama, yaitu memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan adil bagi semua siswa yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi elemen-elemen pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.